itu di atas gunung gitu. Saya ada anak-anak lagi 2 orang duduk-duduk di batu gitu, ngapain lagi nonton TikTok? Hah? Di atas gunung ya? Iya, di atas gunung gitu, di atas gunung. Selamat datang di Podcastra, Podcast Traveling Nusantara. Baiklah, kalau begitu kita akan mengenal lebih dekat Nah, dengan Mas Didi dan Ibu Ayu. oke. Bagaimana caranya? Kita punya pertanyaan. Kita punya tantangan. Harus dijawab dengan cepat. Yes. Siap-siap. Siap-siap? Yang pertama. Boy siap? Baik, siap. Mas Didi siap? siap. Ya, Oke. betul. Alam Indonesia Timur atau Indonesia Barat? Timur. Timur. Wih. Tawan nih. Sama timur. Timur. Padahal saya asli barat. Oh, sini barat? Oke. Ibu Ayu? Satu-satu tanya. Timur aku tadi. Apa aslinya? Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Betawi. Oh. Tujuh bune. Kenapa milih timur kok? Jangan ngadi-ngadi. Jauh. Kenapa milih timur? Alamnya. Daripada barat? Alamnya sih, Alamnya. aku lebih suka yang timur ya. Ah. Dibanding barat. Ya kalau Jakarta kayaknya kalau lihat letak nih ya, Jakarta kan di sini, ini Pulau Jawa ya, Jakarta iya, kan iya. di Di sebelah sini. barat. Oh. Jadi kayaknya udah biasa. Nah orang kalau berwisata itu kan nyari yang unik gitu ya. Oke. Gitu. Jangan-jangan tinggalnya di Jakarta Timur juga, Bu. Bekasi Timur. Apa Depok Timur? Daerah timur. Kalau Mas Didi? Mas Didi. Mungkin Kenapa karena timur? secara personal saya merasa saya masih punya banyak pertanyaan di kawasan timur. Oke. Oh. Banyak banget pertanyaan soal budaya, sejarah, geografi gitu ya. Mungkin itu sih karena saya pengen banget menjelajahi, menyelesaikan penjelajahan di kawasan timur. Oh, Iya. masih banyak yang belum terpuaskan pertanyaan-pertanyaan ya. Storiesnya banyak banget. Masih banyak. Ini Oke. bedanya antara traveler, Sama? turis. Beda ya Mas? Beda. Iya. Traveler Kita dan juga turis turis, beda. Bu. Kalau kita Maka strateginya 2, Bu. Makanya strateginya 2. Oke, traveler dan turis. Turis. Oke. Oke, yang kedua. Silakan. Sarapan nasi uduk atau nasi liwet? Uduk. Uduk. Betawi. Betawi. Uduk. Pakai sambal kacang, kerupuk. Waduh, gorengan. Gorengan. Baunya daun Jeroan. pisang. Baunya daun Jeroan. pisang. Kencang deh leher. Udah mah santen. Iya kan? Penantang kolesterol ya. Oke. Iya. Uduk. Uduk. Asli Dari Sumatera Utara saya. asli. Oh. Tapi Sumatera suka Utara, uduk. tapi emang dibesarkan dengan nasi uduk. Oke. Iya. Setiap pagi lewat tuh depan rumah Yang tuh. tidak ya. diaduk. Nah, Bubur. dua-duanya uduk. Oke, pertanyaan ketiga. Wah, ini kayak agak berat nih pertanyaan nih. Di manakah diving pilihan Anda? Nah. Raja Ampat, Wakatobi. Raja Ampat. Bangga ya. Beda pertanyaan jawaban. Raja. Nggak ada ya? Oh, punya tempat sendiri ya? Mas Didi Raja Ampat, Wakatobi. Raja Ampat. Raja Ampat juga ya. Kenapa? Kenapa pilih Raja Ampat? Nah, Kenapa? gini, kalau saya ya, Nah. saya ini kan tadi tuh perjalanan kemana aja udah ya, Ya. Gitu ya pengalaman perjalanan Perjalanan kemana aja semua udah. udah. Jadi artinya saya ini salah satu tipe orang yang sudah kehilangan sense of beauty Oh. sama scenery ya. Oke. Jadi nggak ada lagi yang bikin saya wah gitu ya. Raja Ampat masih bikin itu di Oh. saya. Saya kemarin baru aja balik dari Raja Ampat. Oke. Itu ke 4 kali saya ke Raja Ampat dan masih begitu. Masih? Oke. Masih ada unsurnya. Gila, keren banget gitu loh. Iya. Terus yang seneng ngambil foto beribu-ribu gitu Iya, di iya. situ. Masih ya? Masih ada Masih unsur merinding itu. lah ya? Iya. Ya itu di atas air, di bawah air lebih luar biasa lagi. Jod, lu mah ancol aja udah merinding lu. Alhamdulillah. Gue seneng banget kalau mancol. Raja 5 nggak ada nih Raja 5. Filmnya di bawah tanker. Bang Didi nih, Bang Didi. Ya. Kenapa? Bang Juga Didi sama gimana nih, Raja Mas Ampat. Raja Ampat, saya sih bukan hardcore diver ya, artinya Ya. saya juga masih baru dive juga, hanya intro dive gitu kan. Tapi Raja Ampat itu menurut saya paket komplitnya gitu ya. Paket komplit, di situ ada alam yang luar biasa, manusianya luar biasa. Orang-orang Papua itu adalah orang-orang teramah yang pernah saya temui dalam perjalanan. Menghabiskan waktu sama mereka itu adalah sangat menyenangkan. Iya. Lucu, Iya, banyak iya. cerita gitu ya. Terus kemudian
dan berasa di rumah. Ya, kita kalau bicara lautnya udahlah ya, udah tidak usah lagi kita perdebatkan lah. Kalau itu sih ya sudahlah, karena luar biasa lah. Ya, Raja Ampat itu katanya ada spotnya si Perang Dunia Kedua tuh Jenderal MacArthur itu, ya, cari inspirasi untuk wreck diving. iya untuk menyerang Jepang gitu ya. Sampai di situ dia punya tempat. Harus ke situ ya. Iya, mungkin numpang lewat kalinya nasi gua nggak tahu ya. Papua Barat lah pada secara keseluruhan. Papua ya. Barat. Iya, iya. Oke, next Kak Jody. Oke, kita ngomongin kopi. Kopi Aceh atau kopi Toraja? Aceh kalau aku. Banyuwangi. Banyuwangi. Gayo kalau saya. Oh, Gayo. Tapi Gayo ya, kopi berarti terbaik buat saya adalah kopi Banyuwangi. Oke. Banyuwangi. Mm. Oh, gue belum coba tuh. Kopi dari desa wisata Using namanya kopi Using, Using. Using. Kopai Pusing Using. ya. Saya harus catat nih. Itu Rasanya kalau gimana? saya penyuka latte kan. Latte. Saya tidak bukan pencinta kopi senja gitu kan. Saya kopi Kebalikannya bohong. saya. Oke. Tapi menurut saya racikan homebrew-nya Using itu luar biasa. Rasanya nggak ada persen saya temui di tempat lain lah. Dia lebih ke asam atau Ya. Nah itu uniknya, ada asamnya sedikit tapi ada kayak coklatnya gitu. Terus rasa apa ya, petrikor, rasa buminya tuh ini apa kental gitu ya. Tapi kalau Toraja sama Gayo saya lebih milih Gayo karena saya nggak suka Toraja terlalu asam ya. terasa? Iya, iya. Kita harus coba aja. Iya. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Mesti datang ke sana. Siap-siap. Jody sama saya soalnya kopi. Iya. Nah, Kopai Using Iya, namanya. Kopai Using. Nah, di situ kayaknya ada festival kopi 1000 cangkir kopi ya gitu di Oh, iya? situ. Nah, jadi ada setiap tahun itu ada festival yang intinya dia menyediakan cangkir kopi dari desa wisata terus sampai ke kota. Buset. Ya itu luar biasa sih. 1000 cangkir. Enggak asam lambung doang. Jangan 1000-1000-nya diminum. Iya. Nanti mati. Makanya. Wotot ya 24 jam. Minum batuk 1000. Ada lalur Tapi mungkin itu satu yang belum jarang didengar ya. Iya. Jarang diketahui sebagai potensi pariwisatanya Banyuwangi, kopi sih menurut saya. Pantainya juga bagus ya Banyuwangi. Iya, gue juga baru tahu. Sebagai peminum kopi malu ibu. Ih, malu berat ini. Aku suka kopi. Banyuwangi nggak tahu. Oke. Next pertanyaan. Ini kalau yang suka belanja nih, biasanya kalau traveling kan harus pulang bawa oleh-oleh kan, gitu. Suka belanja kerajinan atau makanan khas? Saya makanan sih. Kria, kalau saya kria, kerajinan. Kerajinan. Kerajinan ya. Baru ada bedanya nih. Sama semua. Nah, kenapa Bu? Saya Ah, ya gini ya, kalau traveling itu tadi kan saya bilang mencari uniqueness ya. Yes. Ini PR sih sebetulnya. Tadi kalau Mas Didi bilang kria ya. Kalau kria itu saya sih merasanya ya, mungkin saya kurang sensitif, agak mirip-mirip aja gitu. Tapi kalau makanan itu genuine. Enggak, itu beda-beda banget gitu. Terus by default orang kalau traveling pasti butuh makan kan, gitu ya. Jadi makanan khas itu jadi sasaran saya sih, gitu Iya, ya. Baik langsung makan. Biasanya kalau saya langsung makan sih, pulang tuh bawa oleh-oleh paling yang kering-kering aja gitu. Tapi kalau yang aktivitas traveling utama itu kalau saya gitu ya makan. ada nggak sih Bu makanan yang ini sampai sekarang Ibu, aduh, paling banget, Paling unik, paling enak. paling enak Nggak bisa dan- dilupain. sama Ibu? Di Indonesia Yes. itu banyak banget. Paling. Paling. Yang nggak bisa, pokoknya begitu ditanya apa yang paling unik atau paling enak, Langsung cus, nama itu jawab yang sama akan. Ibu. Ini Ayam goreng barito. dekat banget. Sekalian gultik. Gultik itu bener. Oh, iya bener. Ternyata Gultik. nggak jauh-jauh ya, Bu. Atau nggak bakso blok S ya? Barito loh, di Barito. Di Barito jauh nih. Ini sih kalau saya suka makanan seafood ya, kepiting itu loh, apa namanya? Balikpapan? Iya, yang di Balikpapan. Oh, Dan dito, kelapa. ada dan dito. Kepiting kelapa tuh loh. Kelapa, oh. Waduh, kepiting kelapa kan gede banget. gede. Itu Bu. Seger banget itu. Yang manis lada gitu. hitam apa yang itu Bu? Saus padang atau Saus padang sih kalau mau pedes ya. Masih kuat Bu ya. Makanan begitu ya. Masih, Bapak, alhamdulillah Bu. masih. Bapak hijau habis itu. Habis itu timun ya kan. Anti kolesterol. Panas ya. Nanas ya bener. Iya. Aduh, nah kalau Bang Didi nih. Ya kan belanja kerajinan nih Apa? apa? Karena buat saya
alat-alat atau barang-barang yang saya bawa pulang itu jadi memorabilia gitu. Iya. Tinggalan-tinggalan yang kadang saya kasih ke anak gitu ya, jadi mereka pakai gelang, tombak, mandau segala macam gitu ya. Main tombak anaknya. Karena pernah mengingat saya pernah di sana gitu. Tapi tombak bener kan? Tombak benar. Tapi nggak tombak-tombakan dari Mas. Enggak lah. Kalau anak kan dari plastik aja, Bang. Iya. Buat anak plastik aja. Oh iya enggak dikasih ke anak, apalagi mandau. Serem banget. Apa kerajinan yang sama pertanyaannya tapi kan tadi makanan. Apa kerajinan yang paling berkesan dibawa pulang sama Bang Didi? Apa ya? Waduh, Banyak ini kan pertanyaannya satu susah dunia. nih. Iya, Satu iya. aja, begitu loh. Langsung keinget. Indonesia. Masih saya pakai sampai sekarang. Ini gelang yang dibikin sama bapak-bapak di Tangkahan. Jadi buat saya bukan bentuknya, tapi caranya mereka membuatnya gitu. Ya, ya. Anyaman ini kan biasanya kan 2 layer, ini dia bisa bikin 3 layer dan itu satu teknik yang sulit gitu Oh kan. gitu. Terus kemudian dari akar pakis sama rotan yang menandakan kawasan hutan di Tangkahan gitu. Nah, buat saya lebih terkesan dengan prosesnya gitu. Barangnya mungkin bisa apa aja gitu. Jadi saya tetap akan beli, tapi biasanya saya akan memilih beli yang saya gali dulu ceritanya gitu. Iya. Karena Ada ini yang nilai akan historinya saya ya. jadi ceritain gitu. Oh iya, berarti sama-sama sebenarnya ini makanan dan kerajinan dua potensi yang luar biasa. Ada ceritanya masing-masing ya. Iya. Kenapa kalau kita kepikiran kerajinan koteka? Lu mah daun bungkus lu mah. lemang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Traveling sendiri atau bersama pasangan? Jelas Sendiri. pasangan kalau saya. Iya. Sendiri. Wah, ini beda nih. Ditinggalin keluarga. Iya, demi. Kenapa, Bu? Ya kalau saya gini loh, yang namanya ngapain aja gitu Iya, ya. iya. Itu kan tergantung dengan siapa selain kemananya gitu ya. Jadi membuat kesannya tuh lebih kuat. Iya. Ada teman sharing gitu loh kan Iya. gitu ya, buat saling cerita. Kalau enggak, saya ngalamin sendiri ya bisa sih cerita lewat buku, lewat apa, tapi kayaknya kalau dengan pasangan gitu ya, dengan orang yang kita yang kita sayang gitu ya, kan lebih Iya, mendalam gitu memorinya. Dan yang namanya traveling itu, berwisata itu kan intinya adalah mengumpulkan kenangan, memori gitu. Bersama siapa? Sama siapa, kemana gitu kan. Dan Itu mungkin yang lebih tepatnya dompet utuh, Bu ya. iya. Cewek kan biasa. Dompet jadi nggak K3, kulit ketemu kulit. Kalau sendiri, Iya. kenapa sendiri? Ini Kalau beda gua nih. kan mungkin lebih banyak berkelana daripada berwisata kan. Oh. Jadi berwisata pasti sama pasangan. Tapi ketika gua berkelana gitu ya, itu kan kita harus menyesuaikan dengan pace orang lain, itu sangat tidak nyaman. Oh, oke. Ketika gue suka sejarah, gue suka arkeologi gitu ya, tapi kan istri gue nggak suka gitu kan, dia lebih suka nyari lokal market yuk gitu. Nah itu yang kadang-kadang jadinya gue harus mengalah gitu kan, karena biasanya kan laki-laki lebih mengalah. Iya. Ikut aja deh gitu ya. Jadi gue lebih memilih untuk kalau pertanyaannya berkelana atau berwisata atau melakukan perjalanan, gue lebih memilih sendiri karena gue bisa menikmati apa yang dengan pace-nya gue, dengan waktunya gue gitu. Setelah mengajak jalan keluarga. Iya, nah itu. Kalau nggak dapet izin. Kalau kan nggak dapet izin. Itu tadi sekali lagi bedanya traveler dan turis. Oh iya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya paham minta maaf. Pertanyaan terakhir. Balik berat nih. Parah ini pertanyaan Ini parah nih. Aduh, katanya Einstein aja nggak bisa jawab. Ya, Nah. Einstein belum tahu. Pertanyaannya, Ya. Lebih suka YouTube atau TikTok? Saya TikTok. YouTube. TikTok. Ibu YouTube. YouTube. Ya. ini jawabannya nggak disangka-sangka loh. Iya. Ibu TikTok, akhirnya di YouTube. TikTok karena saya nggak punya waktu banyak untuk nonton YouTube panjang-panjang. Gitu. Oh. Iya. Berarti rematik nih ya. Iya. Rematik. Rematik. TikTok. Jalan-jalan ke hutan, kemana? TikTokan. Kita lihat tuh, kita search. Nggak, saya cuma penasaran sih. Artinya platform itu harusnya bisa jadi platform edukasi. Iya. Ya. Menurut saya ya gitu, saya sedang benar-benar mengulik gitu ya. Ini apa sih platform ini, siapa orang di dalamnya gitu ya? Apa spesies macam apa yang hidup di dalam platform ini gitu? Karena menurut saya kalau itu bisa dimanfaatkan untuk promosi dan untuk edukasi, itu luar biasa sih.
penasaran aja sama. Kalau YouTube saya rasa udah tahu lah ya, Settle. bisnis modelnya udah Iya. kebayang gitu kan. Cara mainnya, kontennya dan lain-lain udah kebayang. Tapi ini masih no man's land lah menurut saya, ini masih semuanya lagi mencari. Iya, iya. Platformnya kita manfaatkan untuk konten yang kita inginkan. Iya. Iya. Oke. Oke, ini nanya dulu sama Bu Ayu, kenapa Oh, YouTube? Iya. Nah itu karena saya nih mainstream orangnya kan. Nah, YouTube itu platform yang paling sekarang masih ya, Iya. dibanding IG atau TikTok gitu ya. YouTube nih yang ya itu tadi paling settle. Jadi kalau kita menggunakan YouTube, informasi publiknya lebih luas tersebar Iya, saat ini gitu ya. TikTok benar, karena kita sekarang juga biro komunikasi pakai TikTok nih. Waktu di awal-awal dicela orang, receh banget sih lu kementerian pakai TikTok. Saya bilang ke anak-anak, biarin aja terusin gitu, karena memang itu tadi. Jadi di sini kalau dalam konteks penyebaran informasi publik, saya tetap YouTube ya gitu. Terus yang saya tonton juga tetap YouTube. Saya belajar banyak dari YouTube. bener. Kalau TikTok ini ya untuk kedepannya benar bisa dijadikan sarana pendidikan, karena dia penggunanya segmennya itu adalah millennials ke bawah. Oke. Gitu ya. Karena negaranya juga beda-beda, negara YouTube, negara TikTok, itu punya Facebook, punya Iya, ide iya, beda-beda iya. tadi yang kata Bang Didi Tapi bilang. so far yang terbesar masih YouTube gitu kan masih. Jangan-jangan punya channel sendiri nih. Enggak. Ada nggak ngasih tahu Ada. gue? Namanya Dede YouTube. Yusuf, Dede Yusuf. Jangan-jangan channelnya Ibu Ayu. Channelnya Ibu Ayu tutorial TikTok nih. Ya, 7 pertanyaan sudah dijawab. Alright. Jadi kedua orang tamu yang kita hormati ini suka sekali alam timur. Nah, Sambil rata-rata. makan nasi uduk di sana, Betul. diving di Raja Ampat. Wah, Kemudian mereka meminum kopi gayo kopi gayo. sambil membuat kontennya di YouTube dan TikTok. Tok. Yang satu nge-vlog, yang satu Joget. di atas batu. Membuang waktu. Baiklah, sekarang kita mau kasih tahu Nah. ini hadiah buat yang di rumah. Oke. Bentar ya. Nah, Kasih tahu, Jod. oke, untuk buat sobat Parekraf, nih kita punya kuis nih. Tapi ini pertanyaannya harus dijawab ya. Ya. Pokoknya ini ada hadiahnya. Ini kita kasih tahu dulu nih hadiahnya. Boleh. Ya. Kita punya apa nih, Jod? Tumbler. Tumbler. Oh, keren banget ini. Kehebatannya kalau diisi air dingin, air panas, tetap Air. air. Tuh, tumblernya tuh. Ini bisa misalnya jalan gitu ya Heeh. ke sebuah hutan, lu bisa koleksi air. Ini air hutan di Kalimantan, taruh di rumah. Lu jalan ke pedalaman Papua, ambil sumber air. Ada stoknya banyak berarti ya tumblernya. Iya, minta yang banyak ke ibu. Iya benar. Selanjutnya, Yes, ini ada masker. Wah, masker. luar biasa maskernya. Lucu kan? Ya, ini tema Indonesia. Sorry, terbalik. Nih. Tuh. Next, kita punya Nah, nih. headphone. Headphone. Ini kelebihannya apa, Jod? Kelebihan ya kalau ditempel di kuping, kalau nggak dicolok nggak ada suaranya. Semua juga begitu. Oh iya benar. Oke, dan satu lagi mall Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga nih. Ini adalah jaket. Jaket. Keren kan desainnya. Wah, belakangnya lihat dong. Oh iya benar. Wis, ngeri bos. Cakep ya? Cakep lah. Oh. Ini yang bikin juga bukan sembarangan. Yang tahu outdoor ini. Ini semuanya bisa kamu dapetin Betul. asal menjawab pertanyaan di akhir podcast ini. Betul. Oke. Ya. Nanti pokoknya dikasih tahu gimana cara dapetin jaket, tumbler, headphone, dan masker. Lanjut lagi. Lanjut. Bang Didi, Bu Ayu, kuat? Siap ya? Lanjut. Wah. Kita kayak di Dufan nih, Bu. Masih kuat. Gaskan. Oh, terus. Gaskan. Minum dulu atau mangga mangga? Ayo, minum. Kalau mau diminum mangga? Ya. Iya. Lanjut. Sikat Oke. mau. Kita sekarang ke Ibu Ayu. Bu, kan mungkin rencana ini udah disusun banyak banget nih untuk kedepannya. Terus sekarang tuh hal-hal apa aja, Bu, yang menjadi tema komunikasi tim Biro Komunikasi? Ya, itu tadi yang tema pertama itu tadi saya sudah sebutkan di awal tuh resiliensi ya. Jadi bagaimana kita bertahan gitu ya menghadapi kondisi sekarang. Terus kemudian sambil siap-siap untuk menghadapi rebound pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Jadi strateginya adalah menginformasikan program-program Kementerian Pariwisata terkait
upaya untuk rebound tourism ini nanti. Itu banyak banget sih programnya gitu ya. Nah, itu kita infokan melalui bentuknya, kalau informasi publik sih selalu ya normalnya gitu ya, press release, medsos gitu kan, melalui. Jadi dari press release kemudian kadang di mirroring, kadang di reformat ke dalam informasi media sosial. Betul. Terus itu jadi kita punya own media, punya paid media juga, punya earn media yang dari teman-teman yang setialah sama kita. Tadi Mas Didi sempat ngomong soal community ya gitu ya, bahwa penting banget itu memanfaatkan komunitas di daerah-daerah karena dia yang lebih ngerti kondisi daerahnya. Itu pun dilakukan sama Biro Komunikasi. Jadi kita ada satu upaya untuk pembinaan komunitas gitu, pengembangan komunitas. Nah, pengembangan komunitas itu kita ngelibatin semua dari daerah. Nah, itu siapa yang kita libatin? Itu penggiat-penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif. Gitu ya. Jadi mereka ini juga yang membantu kita untuk menyuarakan apa sih program-program Kemenparekraf dan dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini gitu kan. Nah, jadinya itu sih yang membuat pola komunikasi kita terus bergulir gitu ya. Nah, selain press release, medsos tadi, earn, paid media sama community, kita juga ngelibatin tentunya media ya. Kan tadi kan di pentahelix ABCGM, media itu jadi unsur M yang terakhir nih ya. Tapi sebenarnya dia bukan tidak penting. Urutan itu bukan menandakan prioritas kepentingan ya, tapi justru save the best for last sih gitu ya. Ini media nih penting banget kita rengkuh untuk menyuarakan program strategis kita. Gitu. Jadinya itu sih gitu yang dilakukan oleh Biro Komunikasi, selain melakukan inovasi-inovasi sesuai media habitnya si audiens gitu kan. Gitu. Nah, selain itu juga ini kita tuh melayani pengaduan gitu. Jadi orang tuh suka ngadu-ngadu ke kita gitu. Ada pengaduan. Contohnya misalnya ada tindakan misalnya gini, ini ada di tempat wisata ini nih ada orang nggak pakai masker gitu misalnya, suruh tegur gitu. Pengaduan gitu, atau pengaduan lebih kepada akuntabilitas ya. Misalnya ada orang ngadu gitu ke kita bahwa di dalam kementerian kita sendiri gitu ada yang nggak beres nih, misalnya ada yang melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kurang menyenangkan atau misalnya menyangkut korupsi dan sebagainya gitu. Nah, kita melayani itu juga, dan itu semua ada aturannya, harus berapa lama kita menyikapinya, nggak boleh kita diemin gitu. Itu jadi harus kuat-kuat dengerin orang Bu ya. Iya, orang curhat gitu ya, itu harus kita ladenin juga gitu, dan pakai prosedur pula gitu ngeladeninya, karena ada undang-undangnya kan, undang-undang informasi publik. Jadi kayak gitu. Terus ya itu kembali lagi inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan pola media consumption-nya si itu kan tadi bilang ternyata di ujung sana tuh banyak anak kecil-kecil pada pakai TikTok. Nah, kan kita mesti mikir nih, makanya kita punya TikTok juga, akun TikTok gitu ya. Jadi ya tetap sih di mana-mana juga yang namanya penyampaian informasi itu harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh si yang butuh informasi gitu, si publiknya gitu. Jadi itu sih yang. Tapi tantangannya berarti Bu, tadi kan Ibu nyontohin Ibu punya TikTok. Tapi orang-orang ngomong, kementerian banget sih pakai gitu. TikTok. Berarti tantangan untuk melakukan komunikasi di dunia digital tuh ada aja gitu ya? Ada pasti. Karena itu tadi. Jadi ya biasalah kalau ada satu perubahan orang kan pasti resisten dulu ya gitu ya. Tapi setelah itu juga banyak dan lucunya itu orang pada receh banget sih kementerian pakai TikTok gitu ya. Tapi lucunya setiap kita promo pakai TikTok itu exposure-nya lebih tinggi daripada yang kakak-kakaknya yang terdahulu gitu, kayak misalnya IG atau Facebook gitu ya. Itu lebih banyak gitu yang lihat gitu. Lebih efektif banget. Gitu ya. Ini sih shifting ya gitu. Ternyata emang nggak boleh nggak boleh dengar orang lain ngomong, udah aja kalau udah punya keyakinan TikTok aja gitu. Yang penting pesan nyampe Bu ya. Iya. Nah, kan beda-beda juga cara penyampaian pesannya kan gitu. Nah, kalau dari sisi masyarakat nih Bu, sama stakeholder-nya nih, apa yang dibutuhkan dari Kemenpar?
stakeholders biasanya yang dibutuhkan dari Kemenparekraf itu adalah gimana Kemenparekraf bisa merangkul mereka untuk mensupport supply dan demand yang terjadi gitu di sektornya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menjalin komunikasi dengan tadi tuh stakeholders itu terdiri dari yang 5 unsur tadi itu. Nah itu mereka tuh biasanya lebih kepada pengen didengar gitu untuk kemudian Kemenparekraf ini mempertimbangkan untuk melakukan program-program sesuai masukannya gitu kan. Nah itu bagus banget sebenarnya. Jadi pola komunikasi 2 arah ini itu penting juga dilakukan gitu ya. Jadi tidak hanya ini Kemenparekraf punya ini gitu, tapi terus kita nggak mau dengerin gitu ya. Nanti jadi basi aja gitu loh, dan kitanya jadi nggak berkembang gitu. Kalau ini kan sesuai dengan kebutuhan pasar gitu, sesuai dengan kebutuhan publik. Dia maunya apa, ya kita coba fasilitasi. Karena fungsinya kementerian itu kan sebetulnya cuma 3. Fasilitator, koordinator, regulator. Jadi ya maksudnya kalau kita nggak memfasilitasi, ya basi aja gitu loh. Maksudnya itu salah satu fungsi utama kita. Nah untuk memfasilitasinya kita harus komunikasi 2 arah. Oke. Bang Didi, tadi gue inget ini tadi yang cerita Bang Didi. Sebenarnya banyak yang bisa dijual di Indonesia itu jadi kayak semacam tema gitu dijual. Yang tadi yang 1000 km dari Flores. Kayak Argentina bikin Santiago de Camino ya, gitu ya. Tarantuka ke Bajo, apa tadi ya? Mohon maaf kalau salah. Iya. Jadi seperlu itu nggak sih bikin tema-tema untuk dijual? Iya. Kalau saya sih, menurut saya iya. Kenapa? Lebih soal ini kan ada aspek juga pelestarian. Salah satunya kita bayangkan bahasa ibu aja kita sudah mulai banyak yang menghilang. Terus kemudian naskah-naskah kuno kita juga tidak terawat gitu ya. Artinya banyak yang narasi-narasi yang udah menghilang. Satu untuk promosi, tapi buat saya adalah lebih ke kelestarian masa depan gitu. Jadi narasi-narasi itu akan tetap tinggal kalau tetap dihidupkan atau diceritakan oleh orang-orangnya gitu ya. Nah, dibuat di kementerian sebagai marketingnya Republik ini gitu ya. Itu adalah produk. Nah, produk itu harus dijadiin. Kalau nggak ada produk, apa yang mau kita jual gitu. Sampai kapan kita akan menjual alam kita gitu ya? Sampai kapan kita akan menjual sunset di Labuan Bajo atau Komodo atau apapun lah yang berbasiskan buatan Tuhan gitu ya? Artinya kita harus menyelaraskan itu dengan narasi kita, story-nya kita gitu. Itu yang mengisi alam-alam kita yang udah luar biasa indahnya gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat perlu. Urgensinya menurut saya itu adalah top priority-nya adalah menggali atau menyusun kembali narasi-narasi, kemudian mendokumentasikannya dan membuat itu menjadi literasi-literasi yang mudah ditemui oleh banyak orang. Oke. Perlu berarti ya. Perlu. Nah, bahkan ini, jadi lebih menarik ya. Iya itu. Kalau berkunjung ke daerah nih Mas Didi, ada kendala nggak mengenai bahasa, komunikasi yang dihadapi lah istilahnya? Enggak sih. Papua itu misalnya saya paling contoh ambil paling timur adalah Papua gitu ya. Papua. Orang Papua itu adalah orang-orang dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang sangat-sangat baik. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena mereka sangat sopan, sangat menggunakan kosakata yang baku gitu ya. Dan cara bertutur yang memang khas orang timur gitu. Di mana lagi lo ketemu jalan sama anak kecil, selamat sore kakak, selamat pagi kakak. Lo pernah inget gak terakhir kali digituin sama? Terakhir ada di buku bahasa Indonesia Iya, itu. Iya. itu kan artinya ketika hari ini lo datang ke sana, ke Asmat, ke Misol, ketika kita berpapasan dengan orang kecil tua muda gitu ya, mereka akan menyapa duluan. Wah, gila gitu ya. sih, Selamat sore kakak, selamat hari Minggu kakak, selamat ke gereja kakak dan lain-lain gitu. Jadi buat saya kitanya yang harus bijak menghadapi kendala negeri ini yang negeri arkipelago ini dengan puluhan ribu pulau ini gitu ya. Jadi datanglah dengan mindset lo pelajari. Nah, satu yang penting adalah riset. Jadi jangan terbang buta gitu. Do not fly blind ya. Karena ketika lu datang ke sebuah tempat, minimal lu pelajar tentang tempat itu. Cari tahu tentang kebiasaan-kebiasaannya. Bahasa-bahasa menegurnya, bertegur sapanya dan lain-lain itu adalah modal yang paling murah yang bisa kita bawa ketika melakukan perjalanan. Karena itu percayalah itu akan memudahkan jalan lo di sana gitu. Iya. Minimal tuh
berapa harganya sama terima kasih Iya, kalau bahasa. minimal itu deh. Sama mana toilet. Jadi selebihnya orang-orang lokal kita itu sangat permisif dengan kemampuan komunikasi tamu. Jadi jangan takut soal komunikasi. Pasti kita akan menemui kendala, tapi itu bukan kendala yang sangat berarti. Malah buat saya itu point of interest dari sebuah perjalanan. Lo akan merasa hidup lokal ketika kita bisa berbaur dengan orang-orang di pasar-pasar tradisional kita gitu ya, dengan segala macam bentuk kehidupannya gitu. Iya. Seru. Nah, Bu Ayu, nih kira-kira 4 tahun ke depan apa yang mau diciptakan image-nya sama Kemenparekraf? Kalau saya tadi ngedengar Bang Didi cerita kalau sebelum kita berangkat pelajari dulu gitu ya. Gimana kalau Kemenparekraf menyiapkan semacam Kemenparekraf Translate? Jadi setiap daerah-daerah tinggal dimasukin bahasa Indonesianya, ada bahasa-bahasanya tuh. Boleh juga tuh ya, aplikasi itu boleh juga. Nah, itu salah satu 4 tahun ke depan ini di dalam rencana kita sampai 2024. Itu sebenarnya ada pembangunan destinasi prioritas. Nah, turunannya itu antara banyak tuh. Turunannya itu adalah yang namanya juga membangun 3A itu ya. Aksesibilitas, amenitas, sama atraksi. Gitu. Nah, itu syarat utama untuk destinasi pariwisata agar bisa dikunjungi gitu ya. Jadi 3A itu harus terpenuhi. Nah, bukan karena kita hanya memperhatikan destinasi prioritas, tapi di setiap perencanaan, di setiap aktivitas itu kan harus fokus dulu gitu ya. Nah, itu yang kita fokusin. Nah, apalagi nih gara-gara pandemi ini ada shifting strategi gitu ya, yang membuat kita harus sangat peduli dengan CHSE itu, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Dulu sudah ada sebetulnya unsur itu di dalam hospitality industry. Tapi mungkin seiring dengan perjalanan orang agak lupa gitu ya, tidak kuat lagi. Terus kemudian sekarang ini saatnya kita perkuat lagi tuh unsur itu. Jadi terutama tadi environment sustainability-nya ya, itu harus dijaga benar. Terus ya karena pandemi ini sekarang orang sangat concern dengan cleanliness, safety dan health dan safety tadi itu. Nah, itu itu yang kita angkat. Kemana ngangkatnya ya ke destinasi prioritas itu selain pembangunan yang 3A tadi. Gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengembalikan kepercayaan publik untuk berkunjung lagi ke Indonesia. Itu publiknya publik luar dan dalam sih sebenarnya, karena kita ini sekarang wisatawan, kalaupun kita mau memperkuat wisata domestik, wisatawan domestiknya juga masih ada fear to travel kan gitu. Sekarang nih ya gitu. Makanya itu yang kita gali ini terus, angkat terus supaya orang nih nggak takut lagi lah gitu loh untuk traveling. Terus kalau dari sisi ekonomi kreatifnya itu tuh gimana meningkatkan antara supply dan demand tadi itu. Jadi menciptakan kreativitas baru. Dan dengan adanya pandemi ini kayaknya ya itu tadi kita tuh lebih kreatif sebenarnya karena kondisi ya, jadi kepepet jadi malah kreatif gitu. Gitu ya. Jadi hal-hal itu sih yang masuk di dalam perencanaan kita. Jadi yang tadinya kita tuh ngejar target wisatawan gitu ya, sekarang kita lihat harus quality turis. Kembali lagi kayak dulu ya gitu. Jadi lebih quality turis. Yang tadi itu kalau Mas Didi bilang kalau tepat targetnya gitu ya, ini dia pasti ngejaga kok gitu loh, ngejaga apa yang dia jalani gitu kan. Kalau quality tourist tuh biasanya dia responsible tourist juga gitu loh. Jadi itu yang kita ambil. Terus kalau dia quality dalam hal ini, dia length of stay-nya juga lebih panjang biasanya. Kalau length of stay-nya panjang, maka devisa negara juga masuk lebih besar juga, sama aja gitu ya. Jadi kalau yang quantity itu kita jadi lebih banyak problem. Kalau yang quality kita menyelesaikan problem bersama. Happy gitu, problem. Ya. Happy problem. Gitu. Iya. Nice. Nah, jadi kalau untuk masyarakat nih, untuk mengakses informasi, apa yang dilakukan untuk Biro Komunikasi ini supaya mudah? Ya, itu tadi. Kalau mudah ya, itu tadi kata kuncinya untuk mengakses informasi itu harus mudah gitu ya. Jadi kita membuka banyak peluang inovasi baru gitu ya. Inovasi baru ya itu tadi tergantung
orang nih maunya pakai apa nih sekarang, lagi pakai apa gitu loh. Nah itu kita buka selebar-lebarnya gitu ya. Nah ke biro komunikasi itu aksesnya bisa lewat WhatsApp, call center, bisa lewat tadi si Tiwi itu. Terus ada information center yang offline di depan tuh, kalau misalnya kalau misalnya paling depan di biro komunikasi itu ada information center. Di situ juga ada petugasnya. Cuma karena ini sekarang pandemi kita shift aja gitu ya. Tapi di situ juga basically orang bisa datang ke situ nanya gitu. Semua informasi apa aja tanya di situ, karena kita punya bank data yang memungkinkan kita untuk menjawab semua pertanyaan orang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan bank data itu diupdate sih setiap 6 bulan lah gitu. Jadi datanya setiap 6 bulan diupdate untuk semua program kementerian. Jadi setahun itu 2 kali kita update. Jadi datanya tuh update terus terkait sama program-program kita sekarang, sebelumnya, dan akan datang gitu. Gitu. Jadi akses informasinya kita buka lebar-lebar gitu. Sebanyak-banyaknya aksesnya. Mudah, biar mudah. Betul. Bu, ini Bu, industri kreatif kan subsektornya banyak nih. Itu cara 17 subsektor. Itu cara mengkomunikasikannya gimana, Bu? Ya itu beda-beda. Makanya kalau di ekonomi kreatif itu kita kerjanya sangat erat dengan community-nya masing-masing dari 17 subsektor itu. Nah, cuma sekarang dalam konteks pemasaran gitu ya, yang baru diangkat benar-benar itu yang lagi diangkat kencang gitu, itu 3 sih sebenarnya. Fashion, kria, sama kuliner. Fashion, kria, dan kuliner. Nah, itu yang bisa dibawa ke luar, udah ini banget, udah ready gitu ya. Itu juga yang kita kerjasamakan dengan e-commerce dalam program Bangga Buatan Indonesia tuh, itu juga. Terus yang lainnya itu sambil terus dikerjain, kayak misalnya gamification juga kan lagi e-sport gitu kan juga itu kita terus kita angkat terus gitu ya. Jadi macam-macam sih, dari 17 subsektor itu tetap jalan semuanya, tapi ya itu lagi kita lagi fokusnya di 3 itu dulu gitu saat ini. E-sport juga, Bu ya? Iya, e-sport ini banget, itu dia lagi jadi primadona kan. E-sport kita garap bener itu. Berarti nanti Bang Didi di puncak gunung udah nggak TikTok, orang main Mobile Legends anak-anak. Iya. Saya pernah ngusulin itu harusnya environment-nya misalnya di Ijen gitu, di Mobile Legends, tapi dia sudah ada itu juga kita buat, jadi ininya gitu di Borobudur. Tempat-tempatnya, Bu, tempat-tempatnya ya benar. Dan toko-tokonya juga kan banyak tuh dari kita tuh. Nah itu Mas berkomunikasi dengan mengikuti platformnya seperti itu gitu. Bukan lagi memberikan textbook ataupun memberikan narasi yang kaku gitu. Nah kalau anak-anak sekarang mainnya game, ya tanamkanlah itu dengan pakai bahasa game gitu. Mereka lebih relate gitu. Iya, benar. Menyesuaikan kitanya. Kita manfaatkan platform orang untuk konten yang kita inginkan. Gitu. Sekarang eranya udah geser ke situ sih. Benar. Kita udah nggak bisa lagi menyuruh gitu ya, tapi kita harus ngasih pilihan. Memberikan segitu banyak pilihan. Kalau platform yang paling menarik menurut Bang Didi untuk dikembangin di komunikasi untuk publik apa, Bang? Saya sepakat sama Bu Ayu tadi, game tuh itu buat saya tuh dunia yang gede ya, itu universe yang satu universe yang besar banget gitu. Jadi memang itu satu platform yang harusnya dimanfaatkan gitu ya. Sosial media masih sih, sosial media kalau menurut saya tadi bukan hanya TikTok, tapi di semua sosial media platform kita itu punya ceruk audiens yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak kalau misalnya menurut saya tuh harus hadir di semuanya itu, karena dari tadi strategi komunikasi, paid media, on media, sebenarnya kan kita ingin mengejar how we earn their voice kan. Earn voice itu adalah ketika mereka bersuara secara organik dan mereka ikut dalam lingkaran komunikasinya kita. Itu ketika sebuah komunikasi strategi berhasil, indikatornya adalah itu. Ketika mereka itu bukan lagi influencer ya, yang by paid gitu kan, di paid promote gitu misalnya, tapi bagaimana mereka relate. Dan gue dengan senang hati, ini merah putih banget, gue akan secara organik bersuara ini, bukan disuruh oleh Kementerian Pariwisata atau bukan disuruh oleh media, tapi karena gue merasa gue relate sama value-nya ini gitu. Nah itulah ketika sebuah komunikasi yang jalan ketika kita menyentuh di layer itu. Sambil diam-diam diedukasi. Iya. Nah, jadi itu kan benar ya Mas Didi ya, berarti komunikasi interaktif tuh sangat dibutuhkan sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kan bukan hanya menonton, tapi kan
be part of the action kan. Coba deh ambil device-nya anak-anak ketika mereka main, kalau nggak mereka uring-uring dan lari-lari. Iya sih. Karena mereka berada di dalam satu universe yang di dalam dunia itu mereka bergerak gitu. Iya, iya. Dan mereka diam. Tapi ketika alatnya diambil, semuanya bergerak di dalam kepala tapi mereka diam. Jadi mereka harus jadi itu ya. Karena generasi yang sekarang itu adalah generasi yang be part of the platform. Yes. Gue bukan lagi penonton, gue harus jadi creators gitu. Nah itulah menurut gue sih itu ya. Wah gila, keren sih kalau emang semuanya jalan ya. Iya, benar-benar. Tanpa disadari semuanya menyenangkan. Iya. Iya, semuanya akan dijalankan dengan menyenangkan gitu, nggak sadar tahu-tahu ilmunya dapet, funnya dapet, teredukasi gitu. Iya, benar Apa yang ingin disampaikan teman-teman biro komunikasi nyampe deh. Iya. Iya, ya. Waktunya habis bro. Iya. Gak berasa lagi. Tuh tempe nggak dimakan. Seru sih ini sebenarnya seru. Ceritanya artificial intelligence ya. Ada virtual Jessica. virtual. Bang Didi thank you lah ini bang. Terima kasih, Udah terima kasih. share ilmu-ilmunya, lokasi-lokasi yang kita nggak tahu, kopi yang tadi Banyuwangi. Iya, kita baru tahu juga. Iya. Ternyata Ibu Ayu suka banget dengan kalau kemana-mana makan. kuliner. Kepiting pohon kelapa. Wah. Iya. Thank you Bu Ayu untuk infonya Makasih banget. tentang tiwinya. Tiwi. Tahu apa tadi singkatannya? Thoughtful Indonesia, wonderful Indonesia. Thoughtful Indonesia, Indonesia, wonderful wonderful Indonesia. Semoga masyarakat bisa dengan sangat mudah mengakses semua info di dunia Amin. pariwisata dan industri kreatif. Iya, betul sekali. Terima kasih sekali lagi. Iya. Sama-sama, terima Bang kasih. Didi, Sama-sama. Ibu Ayu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti di sini kopinya kopi Banyuwangi, makannya kepiting kelapa tadi. Virtual. The next podcast ya. Next podcast. Virtual. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Asik. Oke. Kita mau bagi-bagi hadiah yang udah dikasih tahu tadi. Nah, Tumbler, headphone, masker, dan juga jaket. jaket. Gimana caranya, Kak Jody? oke, ini pertanyaan sangat mudah. Tadi kalau ngikutin dari pertama, nah langsung aja ya, pasti ngeh nih semuanya. Apa singkatan dari TIWI? Itu tadi udah dibilangin. Kan? Semenit 60 detik yang lalu baru dikasih tahu tuh. Makanya pantengin terus tadi. TIWI. TIWI. Itu adalah seorang gadis yang sangat cekatan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita tentang dunia pariwisata dan kreatif. Gadis ini juga tough, ya kan? Dan katanya cerewet. Cerewet dalam artian yang baik. Dia Tahu segala. Komunikasi Iya. Oke. Kalau udah tahu jawabannya, Gimana caranya? kirim aja ke kolom komentar Kemenparekraf di bawah ini. Aha. Akan ada 3 pilihan nih, 3 pemenang ya, 3 pemenang, dan para pemenang akan di DM oleh Biro Komunikasi Kemenparekraf. Sebentar, ada berapa pemenang? 3. Hadiah ada 4, berarti ada yang dapat 2 ya? Nah, yang gue dapat tisu tuh. Kita cocokin aja, ini Oke. hadiahnya sama ini nih. Yang paling ini juara 1. Ntar dulu. Biar dia nggak bisa minum, pas minum ada masker. Kebiasaan. Pokoknya ada hadiah Iya. yang siap dibagiin untuk 3 pemenang yang beruntung. Tinggal jawab apa tadi pertanyaannya? Jawab aja, apa singkatan dari TIWI? Tiwi, itu tadi udah dikasih tahu. TIWI ya, Ya. yang paling penting ya. Ya, tinggal jawab aja di DM nanti sama teman-teman Biro Komunikasi Kemenparekraf. Oke? Ya, yang penting kita jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Yes. Ingat 3M yaitu Jaga jarak, mencuci tangan, dan masker. Oke, waktunya Molan Jody pamit. yes. Budung Giri dan Budung Cendra masih cukup sekian. Terima kasih. Pokoknya ingat ini Ya. episode perdana. Benar, Ya kan? pertama banget. Perdana tuh pertama. Pertama. Berarti besok-besok ada yang kedua, ada yang ketiga. Betul sekali, Mo. Tonton terus biar dapat semua hal tentang pariwisata dan industri kreatif dan juga hadiah-hadiah yang tadi udah kita. Hadiahnya luar biasa kan? Yes. Mudah-mudahan kalian dapat ya semuanya ya. Amin. Pokoknya ingat, tonton terus Podcastra. Podcast Traveling Nusantara. Traveling terus. Kreatif terus. Woohoo.